Guys, retail sekarang ini sudah dalam mode panik ya. Kemudian membayangkan tentang kejadian FTX crash yang pernah terjadi dulunya sebelum akhirnya altcoin season index ini menunjukkan tanda pelemahan yang terjadi terus-menerus di sini, teman-teman. Yang akhirnya dia turun sampai ke 2024 di sini. Dia melemah terus, bahkan sempat naik itu pun hanya sedikit, mengobati sedikit luka ya. Sedikit saja dia kenaikan, belum pernah dia naik sampai tinggi ini. Jadi teman-teman, sekarang ini mereka sudah mulai menganggap ini sudah selesai. Karena siklus 4 tahunan itu dianggap udah selesai. Kalaupun ada extended bull runs, itu tidak akan memberikan ruang kepada altcoins untuk terjadi kenaikan. Dan dalam hal ini retail sudah ketakutan, tetapi big money tetap stay di market. Ada apa sebenarnya? Kita lihat dari salah satu postingan dari Ash Crypto di sini. Departemen Keuangan Amerika Serikat ini telah diam-diam membeli kembali utangnya sendiri senilai 2 miliar US dollar, teman-teman. Oke, ini memang kedengarannya kayak biasa aja, tapi bagi pelaku pasar yang besar ya, maksudnya big whale atau paus-paus, ini adalah sinyal bullish yang sangat jelas buat mereka. Kenapa? Karena ini memang mirip seperti quantitative easing, meskipun dalam mode kecil-kecilan. Pemerintah mengalirkan kembali uangnya ini ke pasar melalui buyback obligasi, yang artinya ada likuiditas yang naik, kemudian tekanan bunga yang turun, dan aset yang beresiko seperti kripto bisa jadi akan dipompa lagi. Dalam hal ini, sahabat Backcuan, mereka tidak mencetak uang memang dalam beritanya, tetapi efeknya ini kurang lebih sama saja. Dolarnya makin longgar, uang besar ini tahu, big money ini pasti tahu arahnya kemana. Dan seperti apa beritanya akan kita jelaskan melalui update kita kali ini, teman-teman. Tidak hanya treasury news yang akan kita bicarakan, ada ETF-ETF dari altcoins juga yang menarik, serta bagaimana kita melihat retail yang out sekarang ini karena mode panik, kemudian big money yang tetap stay di market. Untuk itu, let's dive in, my friend. Welcome back everyone to Backcuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Inilah yang saya ingin kasih tahu ke kalian dulu, bahwa si kaya bertambah, si kecil hilang arah. Ini adalah sebuah postingan yang sangat menarik menurut saya. Apa yang dikatakan oleh Mbah Zaid ya di sini kepada cucu-cucunya di Twitter. Jadi coba lihat grafik ini, cu, katanya dia ya. Oke, teman-teman, ini kalau kita lihat yang large investor di sini yang warna agak ungu ya. Pink di sini, teman-teman, dia terjadi spike di sini kenaikan. Sementara untuk retail ini warna ungu, dan yang hitam ini adalah yang Bitcoinnya atau harga Bitcoinnya, sahabat Backcuan. Jadi retails and large investor holdings di sini kita bisa lihat bahwa para retail di sini mulai kehilangan arah. Tetapi para paus di sini justru nambah posisi gila-gilaan. Supply-nya makin ketat, akan tetapi permintaan dari ETF dan adopsi itu justru semakin besar. Dan harus kita akui bahwa memang sekarang ini nggak ada lagi yang namanya distribusi massal kayak 2017 atau 2021, tetapi dia terkonsentrasi Bitcoin ini di tangan orang-orang yang kuat dan sabar, bukan yang panikan. Dan seandainya sejarah berulang, smart money yang mengakumulasi secara diam-diam seperti ini adalah penanda untuk leg berikutnya yang akan terjadi. Dan sebelum kita lanjutkan, saya tetap ingin disclaimer dulu bahwa this is not financial advice, guys. Tetaplah melakukan riset kalian secara mandiri. Teman-teman, kita lihat Ethereum, bahwa sekarang ini dia telah menembus pola downtrendnya dia yang pernah terjadi ini dari puncak sekitar 4.300 di sini, teman-teman. Kemudian dia menembus pola ini dengan time frame 12 jam di sini. Untuk Ethereum per BTC ya. Di sini, teman-teman, apabila ini gas dia naik, guys, kalian mesti pakai yang namanya itu sabuk pengaman. Harus pakai. Seandainya skenario ini terjadi, gas naik seperti yang kita ekspektasikan. Guys, selanjutnya kita ngomong tentang ETF di sini. Solana ETF, teman-teman, yang per tanggal 28 Oktober sudah mulai ditradingkan.
Dalam hari ini saja ketika dia posting ini oleh Bitcoin Census bahwa Bitwise Sol ETF telah mengalami pemasukan sebesar 69,5 juta. Itu adalah inflow terbesar pertamanya mereka, bersamaan dengan dua ETF lainnya seperti HBAR dan LTC. Dan ketiganya ini sudah live mengikuti aturan 33X structure di Amerika, yang mana ini berbeda dengan structure yang 1940 ya, di mana perusahaan-perusahaan besar itu harus melaporkan segala macam transaksinya secara transparan, tetapi yang 33 ini memang diperuntukkan untuk aset-aset atau komoditas seperti Bitcoin lah. Cocoklah di sini Ethereum, Bitcoin ataupun altcoins seperti Solana, HBAR ataupun LTC, teman-teman. Dan untuk Solana, teman-teman, 30 menit pertamanya dia langsung meng-attract money, meng-attract uang itu sebesar 10 juta US dollar dalam 30 menit pertamanya. Sementara untuk HBAR dan LTC itu ada 4 juta dolar dan LTC-nya ini ada 400.000 di dalam 30 menit pertamanya. Oleh karena itu, Eric Balchunas ini mengekspektasikan untuk Bitwise Solana ETF ya, yang disingkat BSOL, ini akan hit 52 juta di akhir hari ini saja. Tetapi kita lihat di sini sudah naik malah lebih ya, 69,5 juta di sini. Sementara untuk yang lain-lainnya di sini seperti HBAR dan LTC itu diharapkan di akhir hari ya, di akhir pertamanya ini akan mencapai 8 juta dan 7 juta untuk HBAR dan LTC. Kenapa ini menarik untuk kita bicarakan? Karena dampaknya kepada kripto ini besar menurut saya di sini. Peluncuran ETF ini akan menandakan era baru bagi kripto di pasar tradisional Amerika Serikat. Yang mana para investor institusional yang sebelumnya hanya bisa masuk ke Bitcoin ataupun Ethereum, sekarang ini punya 3 pilihan lain, seperti Solana, HBAR, ataupun LTC. Jadi bagaimana menurut sahabat Black Cuan terkait berita ini? Ketiga-tiga koin ini memang mengalami penurunan ya, karena ada juga paus yang pasang long di Solana itu malah posisi minus sekarang ini. Apakah itu adalah spekulasi yang terlalu gegabah? Atau jangan-jangan dia sudah tahu nih, dalam beberapa jam kemudian atau beberapa hari kemudian Solana ini akan skyrocketing. Itukah ekspektasi dari dia yang pasang long ke Solana ini? Teman-teman, apabila kalian suka dengan konten ini, berikan saya like di video kali ini ataupun mensubscribe ke channel ini. Sekarang kita lanjutkan ke FOMC meeting, yang dimana ini diekspektasikan bahwa The Fed akan melakukan cut rates lagi. Tetapi, sahabat Black Cuan, secara ringkas di sini saya ingin menyatakan kepada kalian bahwa ini bukan tentang The Fed yang akan melakukan cut rates yang kita garis bawahi beritanya di sini, tetapi tentang kakek Jerome Powell. Kenapa Jerome Powell speech ini lebih krusial daripada keputusan The Fed untuk melakukan pemotongan suku bunga? Salah satu alasannya adalah teman-teman membaca pergerakan ke depannya. Jadi kalau misalnya dia akan potong suku bunga The Fed ini, tetapi pidatonya nanti itu hawkish, otomatis akan menandakan pemotongan suku bunga ini sekali saja, tetapi ke depannya tidak akan dilakukan. Itulah kenapa pidato dari Jerome Powell ini lebih krusial daripada berita pemotongan suku bunga ke depan ini, sahabat Black Cuan. Karena nanti jelas ya, itu menandakan kekhawatiran dari The Fed sendiri mengenai keadaan ekonomi di Amerika. Jadi menurut teman-teman yang mana yang lebih penting nih? Pidatonya The Fed dari Jerome Powell atau pemotongan suku bunga? Kalau saya sih di sini lebih concern ya kepada pandangannya The Fed dalam beberapa bulan ke depan. Karena ekspektasi saya adalah pemotongan suku bunga ini bisa dilanjutkan setelah FOMC yang sekarang ini ataupun di pertemuan FOMC yang berikutnya. Itu ekspektasi saya. Dan teman-teman, ketika kita mengatakan retail keluar akhir dari siklus 4 tahunan itu sudah terjadi, teman-teman, kita masih belum melihat pergerakan dari altcoins. Sekarang ini saya ingin memperlihatkan kepada kalian mengenai total market cap kripto yang mengecualikan Bitcoin dan Ethereum. Teman-teman, dari ATH-nya 2021 yang akhirnya ditembus lagi di sini, teman-teman, ini time frame yang 1 bulan ya di sini. Kita akhirnya menembus area
resistance di sini yang ekspektasinya adalah terjadi kenaikan setelah ini. Dan tentu saja yang saya harapkan di sini adalah terjadi candle baru lagi yang lebih besar di sini, teman-teman. Untuk di sini buka tutup candle yang lebih besar lagi di sini supaya dia confidence market ini. Karena kalau kita lihat beritanya tadi itu kan ciri-ciri dari quantitative easing itu kayaknya sudah mulai tampak sekarang ini meskipun beritanya belum terlalu digembar-gemborkan sedemikian rupa, teman-teman. Akan tetapi kecurigaan saya mengenai buyback yang dilakukan oleh Amerika di sini sudah cukup membuat saya semakin curiga mengenai quantitative easing yang akan mereka lakukan. Dan ketika The Fed melakukan pemotongan suku bunga, kemudian pidatonya Jerome Powell itu dovish, itu akan menjadi penanda confidence-nya market ini terutama di bagian kripto ya, yang altcoins itu akan ada semacam kepercayaan diri lagi untuk terjadi kenaikan. Dan untuk chart yang terakhir di sini saya ingin memperlihatkan kepada kalian mengenai altcoins yang versus Bitcoin. Downtrend yang pernah terjadi di tahun 2022 sampai sekarang ini, sampai 2025, akhirnya ditembus sekarang ini dan menjadikan area ini sebagai supportnya dia. Rotasi keuangan ini akan cepat beralih ke altcoins nanti ini, teman-teman. Dan memang apabila kalian melihat para analis dalam negeri ataupun luar negeri itu menyatakan ada sekali lagi push ya, sekali lagi tembakan untuk Bitcoin ini mencapai ke ATH barunya. Tetapi tidak sedikit juga yang sudah menyatakan 126 itu sudah menjadi top untuk bull run sekali ini. Kalian berada di tim yang mana? Tim yang fear, yang sudah ketakutan sekarang ini bahwa akhir dari siklus ini sudah terjadi, atau kalian berada di sisi big money yang jelas-jelas punya power, punya analisa yang mendalam, punya informasi yang lebih eksklusif dan lebih cepat mereka mendapatkan informasinya. Kalian berada di tim yang mana? Coba tulis di kolom komentar, kalian berada di tim yang mana. Sementara untuk saya yang plankton di sini teman-teman, saya mengikuti grafik ini aja lah. Saya ekspektasi ini akan terjadi strong bounce ya, terjadi di altcoins di sini teman-teman, itu ekspektasi saya. Saya sangat berpotensi untuk salah teman-teman, dan untuk itulah saya tetap menyatakan bahwa ini bukanlah financial advice. Dan teman-teman, sekian video kita kali ini, sampai jumpa di update yang berikutnya. Terima kasih telah menonton. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace my friend.